Padang Panjang, kota kecil di Sumatera Barat ini dikenal sebagai kota Serambi Mekah, serta kota pendidikan karena banyaknya pesantren dan sekolah yang berdiri di daerah berhawa sejuk ini. Salah satu yang paling dikenal adalah perguruan Sumatera Tawalib. Bisa dengar? Alhamdulillah. Lokasinya berada di Kelurahan Pasausang, Kecamatan Padang Panjang Barat, persisnya di pinggir jalan menuju kota Bukit Tinggi. Perguruan Tawalib memiliki sejarah panjang, termasuk perannya dalam dunia pergerakan di Sumatera Barat dan juga di Indonesia. Perguruan Tawalib Padang Panjang berdiri pada 15 Januari 1919 dan disebut sebagai sekolah Islam modern pertama yang ada di Indonesia. Kepada anak-anak kami yang sedang berjuang. Seiring perjalanannya, Tawalib Padang Panjang terus mengembangkan diri dan kini siswanya mencapai 1.315 orang. Maka mencerdaskan diri. Dan sampai hari ini sekolah ini tadinya hanya putra saja, sekarang sudah ada putri. Dari tingkat PAUD, TK, MI, Sanawiyah Putri, Aliyah Putri, kemudian Sanawiyah Putra dan Aliyah Putra. Alhamdulillah siswa kita berjumlah 1.315 orang. Jadi Tawalib ini didirikan oleh kaum muda zaman dahulu, sehingga Tawalib terkenallah sebagai sekolah pembaharuan di bidang muamalah. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam laporannya di padangkita.com, Yose Hendra, jurnalis dan sejarawan menulis, lahirnya sekolah modern tersebut berdasarkan hasil pertemuan para pelajar Sumatera Tawalib dengan pelajar Parabe. Yose Hendra menulis kelahiran Tawalib Padang Panjang pada 1 abad silam merupakan hasil pemikiran para ulama reformis dan moderat Minangkabau, seperti Haji Abdul Karim Amrullah atau Inyi Rasul, yang merupakan ayah Buya Hamka, Haji Abdullah Ahmad, dan Zainuddin Labai El Yunusi. Menurutnya, ketiga ulama yang menjadi ikon kelompok pembaru Islam di ranah Minang pada awal abad ke-20 tersebut telah berhasil melakukan revolusi pendidikan di Sumatera Tawalib. Dan dapat membuat pemabukan dan dapat merusak akal manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pondok pesantren modern, metode pengajaran yang dahulunya menggunakan sistem halakoh atau guru dikelilingi murid dengan sistem duduk bersela, diganti dengan sistem duduk di atas kursi dan ada meja tulis di hadapan murid atau dengan sistem klasikal. Sedangkan guru harus berdiri di hadapan murid dan diberi keleluasaan untuk bergerak. Ruang belajar dan mengajar pun berubah. Kalau di surau hanya sebuah ruang, maka di sekolah ini para murid belajar di dalam lokal yang berbentuk bangunan segi 4. Tak hanya itu, para murid pun tidak lagi memakai kain sarung, sebagaimana kebiasaan menuntut ilmu di surau-surau sebelumnya. Para ulama memberi kebebasan kepada murid untuk berpakaian, asalkan beretika dan sesuai dengan syariat Islam. Sebelum Tawalib ini memiliki klasikal, itu di surau jembatan besi sistemnya halakah, duduk di tengah-tengah, siswa kiri kanan, gurunya di tengah-tengah. Jadi kayak pengajian di masjid tahun 1911 itu sampai 1905. Kemudian atas
bantuan kaum muslimin dan muslimat seluruh Indonesia, akhirnya tanah ini diwakafkan untuk tawalib, dibangun bersama-sama tawalib, pengurus tawalib, dan alhamdulillah semenjak 10 tahun sudah itu terjadilah pembaharuan di tawalib ini menjadi sekolah yang modern pertama pesantren di Indonesia. Inilah salah satunya sekolah pesantren yang modern yang sudah pakai bangku-bangku, meja tulis, dan lain sebagainya. Menurut alumni tahun 1969 sekaligus mantan Kepala Sekolah Tawalib Padang Panjang, Firdaus Tamin, seperti dikutip dari padangkita.com, kelahiran Sumatera Tawalib Padang Panjang terbilang berani karena saat itu pendidikan Islam dimarginalkan oleh Belanda. Dalam perkembangannya, keran kebebasan berekspresi juga semakin terbuka di Tawalib. Pada zaman pergerakan sekitar tahun 1915 hingga 1930, para murid mendapatkan siraman berbagai ideologi yang berkembang di ranah Minang pada saat itu. Para murid juga mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan kritisnya dalam bentuk tulisan dengan adanya majalah Al-Munir. Puncaknya pada dekade 1920-an, ideologi kanan dan kiri berebut massa di sekolah ini. Komunis membesar, akibatnya salah satu pendiri, Inyi Rasul hengkang karena tidak suka dengan keberadaan aliran ini. Aksi pemberontakan di Selungkang pada tahun 1927, Sumatera Tawalib sempat dibekukan Belanda seiring kebijakan pembubaran setiap organisasi yang ada di Sumatera Barat. Tawalib kembali aktif pada tahun 1928 dan tetap melahirkan rutinitas politis dan semangat pergerakan di kalangan pelajar. Pergerakan pelajar Tawalib terus menggeliat memasuki dekade 1930-an. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda menjalankan ordonasi sekolah liar di sekolah Indonesia pada tahun 1933 ditentang keras oleh pelajar Tawalib dan Dinia School. Akibatnya sebagian guru dan pelajar Tawalib ditangkap dan disakiti. Bahkan upaya menentang Belanda ini menyebabkan sekolah Tawalib sering digeledah oleh pihak kolonial. Kaki kiri ke depan. Saat ini, pengelola Tawalib Padang Panjang memastikan sekolah legendaris ini tidak tunduk pada pandangan politik apapun, serta berdiri di atas semua mazhab. Semuanya di bahasa Arab harus gundul semuanya. Nah, jadi kita ini, Tawalib ini berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua mazhab. Kita tidak ada memegang mazhab, tidak ada tunduk pada partai apapun. Artinya murni independen, karena yayasan kita ini yayasan wakaf milik umat. Kami hanya pelayan di masjid di Tawalib ini. Sebagai sekolah modern Islam tertua, Tawalib telah memiliki banyak alumni dan melahirkan banyak ulama. Bahkan sejumlah alumninya juga mendirikan berbagai pondok pesantren modern di berbagai daerah di Indonesia. Selain Tawalib melahirkan alumni-alumni yang berkompeten dan bertaraf nasional, para alumni Tawalib juga banyak mendirikan sekolah-sekolah pondok pesantren di luar Padang Panjang, seperti pesantren Darul Muwahhidin di Batu Sangkar, daerah 10 Koto, ada pesantren Ar-Risalah di Padang, juga ada alumni salah seorang pendirinya, ada sekolah ICBS yang di Payakumbuh, itu juga alumni Tawalib pendirinya, dan juga yang paling besar pondok pesantren yang didirikan oleh alumni Tawalib, salah satunya itu adalah pondok pesantren Gontor, karena Kiai Zarkasih Nur termasuk salah satu murid dari Buya Abdul Hamid Hakim yang belajar di Tawalib Padang Panjang ini. Demikian sejarah ringkas tentang perguruan Tawalib Padang Panjang, pesantren modern tertua di Indonesia yang juga berperan besar dalam dunia pergerakan melawan kolonial di Sumatera Barat dan Indonesia. Di antaranya yang paling pokok memberikan ceramah yang berjudul narkoba. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalla alladhi an'ama alaina ni'matan katsiratan hatta